posisi, dia tahu step by stepnya, tapi tangannya terampil apa enggak ya nggak bisa. Kita tahu cara bawa motor, masukkan kunci step by stepnya, apa engkol supaya mesinnya nyala, atau kalau matic sekarang pencet knob supaya start, tetapi menjalankannya tentu itu adalah dengan latihan. Dulu bawa motor latihan berapa kali? Tiga mingguan ya kan, tiap hari latihannya. Ya sama lah, kurang lebih kayak gitu juga ya, kayak gitu baru dia oh ya keterampilannya bisa ngerasain, oh ya nih hiperrefleks ya kan, walaupun dia tipis bisa. Ya oke. Kalau Babinski gimana tuh ceritanya? Dia menggores dari lateral ya, dari tumit ke lateral, terus pindah ke medial ke arah sini digit, dan refleksnya adalah begini, dorsofleksi pada digit. Nah, ini satu ibu jari ya, ini digores begini, pokoknya merangsang ya, dibikin geli dia sebetulnya, maka dia akan begini. Tentu berbeda kalau dia kegelian ya, kalau kegelian dia kan kenarik semua, dan ini ya dia berusaha menghindar. Mesti bisa dibedakan apakah dia menghindar karena kegelian atau karena sakit, atau memang benar Babinskinya muncul ya. Nanti kita mesti bedakan itu ya. Ya tentu kalau pasien lumpuh tuh ternyata kan dia nggak bisa narik ya, memang enak sih kelihatannya ya, tapi kalau lumpuhnya kekuatannya masih 3, masih 4 ya tentu dia juga masih berusaha menghindar, narik juga ya. Nah, cuman kita mesti bedakan. Oke, habis Babinski apalagi? Cadok itu mulai dari malleolus lateral ke dorsum pedis ya. Ya seperti ini. Ya, kalau ini memang bikin sakit pasiennya, tapi jangan sampai kesakitan banget. Ya, seperti itu deh. Ya, jadi begini. Dia juga refleksnya begini. Bandingkan juga kiri dan kanan. Habis cadok apalagi? Kalau Gordon gimana? Menekan otot letis dengan kuat. Iya, ini ya gastrok. Gordon G gastrok. Ya, kita pencet dia ini ya, kira-kira di inilah di lengkung apa ya, perut, belly of muscle. Ini kita pencet, ya ini tentu membuat sedikit rasa sakit, maka dia akan sama. Ini Babinski group kalau kita bilang ya, kalau mau cepat ngomongnya Babinski groupnya positif. Nah, ini juga ini ya, ya kan, ini terus habis itu Softener bagaimana? Achillesnya kita pencet dengan ini juga bikin sakit, agak sedikit sakit, jadi agak keras, jangan mencetnya cuma begini ya, agak bikin sakit, maka dia juga akan begini ya. Ini juga ya. Habis itu open hem gimana? Ya tibia dari proksimal ke distal. Jadi begini. Ini ditekan yang kuat, membuat rasa agak sedikit sakit, maka juga dia akan begini ya. Ada ini ya, ini ya, maka dia akan begini ya, rangsang. Sebenarnya ini memberi rangsang supaya ini lari ke lengkung refleks, balik lagi dan memberi reaksi begini ya. Sebagian besar memang pasien yang refleksi patologis itu biasanya hiperrefleks ya, spastik biasanya, yang udah ada spastik. Tapi pasien-pasien stroke yang baru-baru kan belum muncul spastiknya, baru 2-3 hari baru muncul spastiknya. Nah itu tapi udah kena dia rangsang. Berarti dia kalau kayak begini, oh ya positif upper motor. Nah, makanya jadi salah satu tanda stroke hemorrhagic kalau main skor dan hiperrefleks ya. Tentu dia kalau ini Babinski level berapa ini lengkung refleksnya muncul ini? Secara ini aja lah, secara logika ini kan daerah pelantar. Pelantarnya daerah mana?
Lumba 5 berarti lumba 5 ke atas dia kena gitu ya, lumba 5 ke atas. Kalau ini tibial sama gastro L5, makanya lumba 5 ke atas dia kena. Kalau kena di lumba 5 paling bawahnya adalah lumba 5, dia ke atasnya pasti juga akan muncul ya, seperti itu, sama seperti tadi. Oh ya, kalau orang ini kena begini, tumor pada medula spinalis yang ekstradura di luar medul spinal cord, kan dia muncul kecil pelan-pelan mendorong. Lain ceritanya kalau tumornya intraspinal, intramedula. Kalau intramedula timbul tumor itu cepat semuanya refleks muncul. Tapi kalau dari luar neken ke dalam pelan-pelan itu ya. Dia datang mungkin dengan kelumpuhan kaki, sensoriknya juga sampai di sini, ya. Maka kita berpikir, waduh ini torakal. Ternyata ketika di MRI normal. Kenapa? Setelah kita periksa ini ya, Hoffman Trombner ya, ternyata positif. Tapi kekuatan masih bagus, coba genggam kekuatan masih bagus, bisa. Kenapa? Karena dia neken dari luar, belum sampai ke area cervical. Kan area kalau dia dari samping kan ada area kortikospinal. Kortikospinal kalau di lumbar ya udah lumbar aja. Kalau ke torakal, lumbar dan torakal. Kalau dia di cervical, lumbar, torakal, cervical paling dalam, dia nekennya begini. Cervicalnya belum kena. Ini terjadi berkali-kali. Kalau meriksa pasien banyak, periksa begini, oh ya ini torakal, dia MRI. Dia minta MRI normal, bingung sendiri. Karena apa? Tidak memeriksa ini. Ya, Hoffman Trombnernya. Hoffman Trombner berarti kan mesti ngambil cervical. Walaupun dia tidak ada kelumpuhan, belum ada, tapi refleks patologis sudah muncul. Ya, itu sebagai tanda juga kita menentukan lokasi. Masalahnya saraf itu mulai dari otak sampai ke saraf tepi panjang. Jadi kita mesti bisa menentukan di mana sih masalahnya, ya seperti itu. Sama kan juga kalau nggak ada jatuh terus habis itu pupilnya anisokor yang daerah terjatuh ini midriasis, yang sini miosis ya kan, ada cefalhematom. Ya tentulah bukanya daerah yang midriasis, jangan masih buka begini sebelahnya. Mungkin kan juga jatuh kebanting begitu kan, di sininya benjol, tapi tidak melihat refleks cahaya. Lokasi pendarahannya di mana? Ini kan pendarahan di bawah kulit. Bisa nggak terjadi? Itu terjadi. Kalau nggak ada CT scan, misalkan dulu ya, cuma daerah rumah sakit. Oh ya udahlah kita borehole aja. Di borehole nggak ada darah, darah cuma di bawah kulit. Tepatnya buka lagi sebelah. Jadi buka dua sisi. Itu namanya merugikan pasien. Jadi memang kita menentukan lokasi. Kalau ada alat bantu sekarang CT scan, ya enak. Sekarang ada kalau abdomen ada USG, ya enak. Kalau ada, ya. Tapi juga jangan lupakan pemeriksaan fisik, ya pemeriksaan. Oke, habis refleks ini apalagi? Mendel-Bechtereau gimana? Diketok di mana? Metatarsal satu diketok begini, maka dia akan ini ya, ketok ini yang habis itu rosolima di mana diketok? Itu ininya ya, dia maka dia juga akan begini atau mengembang ya. Oke nih, karena kalau dia sangat kaku sekali dia nggak usah diketok, diginiin aja juga udah ini ya, diginiin aja juga udah langsung begini ya. Tapi kalau begini ya kita ketok kena ini. Habis itu apalagi? Gonda di mana? Diapain?
Iya, beri rasa sakit, jangan sakit banget ya ini. Ya, dikencing maka dia akan muncul diginiin ya. Tadi pencet sedikit ya, dia akan muncul begini. Ya, ini akan muncul begini ya. Terus apa lagi? Klonus patella itu juga ada jelas. Kalau ada klonus itu udah jelas pasti pasiennya ya. Ini kita raba patelanya ya, bisa digoyang ya. Kalau kita gerakan begini, maka dia akan ya, otot ini akan kontraksi terus ya, dan sangat lama sekali ya, fatiknya lama sekali. Habis itu klonus kaki. Kalau klonus kaki kita tekan ini, kita memberikannya ke arah dorsofleksi dengan cepat, maka dia akan ini akan kontraksi terus ini ya, otot ini ya, seperti itu. Nanti dapatlah itu. Makanya kalau pasien-pasien yang paresis, bukan plegi ya, lumpuh, tapi UMN, ada klonus, dia susah sekali berjalan. Kan begitu, kaki yang injak langsung ya, langsung dia nggak berhenti, lama berhentinya, mungkin setelah 2 menit baru berhenti karena capek juga ototnya ya, fatigue pada otot ya. Makanya dia bilang kesulitan ketika untuk fisioterapi ya. Nah, kalau udah dioperasi masih ada klonus, itu dia kesulitan untuk fisioterapi karena begitu injek langsung bergetar kakinya. Habis klonus apalagi? Kalau ini udah mulai, ini refleks primitif. Kalau primitif itu berarti orangnya demensia apa tidak. Dia hilang ketika masa kanak, dari bayi sampai umur berapa bulan muncul, tapi habis itu menghilang ketika mulai masa masuk PAUD ya, masa masuk PAUD. Kalau snut adalah gimana? Ini ya, filtrumnya ya, filtrumnya ditekan, efeknya mencucu, jadi kayak anak, kayak mau nyusu. Terus habis itu hisap itu snut ya, routing itu menggores ini kan, sudut bibir kan, ke sini ya kan, maka dia akan ngikut ya kan. Kalau bayi dulu, kita bayi kan ditempel ini langsung mencari nipple, puting mame ya kan, ada refleks ya. Begitu juga bayi ambil tidur kan, udah baru umur sebulan 2 bulan sambil merem juga ditempel juga akan mencari ya. Maka orang yang sudah demensia muncul lagi refleksnya, itu menunjukkan atrofi otak yang hebat. Otaknya balik lagi kayak anak bayi, sebesarnya kayak gitu ya, udah mulai mengarah ke sebesar otak bayi 1 tahun, di bawah 1 tahun ya, sampai umur 1-2 tahun. Itu atrofi hebat udah tuh ya. Terus habis menggenggam ya, senang kan kalau ada bayi kan, suka kita giniin dia langsung menggenggam, empuk lagi tangannya kan ya, langsung begini ya. Punya keponakan ya, bayi ya, ini ya kita ajak main ya, langsung ya. Sampai umur berapa itu ya, 5 tahun ya, 4 tahun masih itu ya, masih suka dia genggam ya, akan gerak, refleks. Terus ketok ya, ketok, maaf ya, diketok ini, coba buka matanya ya, buka matanya. Nah, terus dia akan terus begini, tapi lama-lama dia akan hilang. Tapi kalau orang demensia nggak bisa, tetap aja tetap dia muncul ya, diketok begini ya. Dia nggak bisa ada yang ngerem ya. Habis glabella apalagi? Palmomental juga ya, kita gores ini, kita lihat mentalisnya. Jadi coba mentalis enggak, bukan. Nah kayak gitu kan, kita gores begini, kontraksinya mentalisnya. Ya,
Coba nanti kalau pasien mungkin ada kayak kali di rumah kali, kalau udah agak-agak lupa coba aja digores, udah muncul. Ya, jadi ini apa palmarnya digores, ya, ya. Ininya mentalisnya berkontraksi. Habis itu apa lagi? Motorik. Kekuatan motorik. Oke deh. Sini ada yang mau bertanya nggak mengenai refleks? Udah pernah nyoba semua? Bisa. Ya, oke ya. Sekarang motorik. Kalau motorik yang pertama adalah pemeriksaan motorik tangan. Gerakan gimana itu nih? Gerakan ya, pertama angkat tangannya yang paling cepat. Ini hemi apa tidak? Ini coba begini. Suruh, yuk. Nah, yuk. Sekarang tutup matanya. Ininya tetap begini. Tahan ya. Nah, kita tahan sekitar 10-15 detik. Pasien yang hemi, dia mungkin nggak jatuh begini. Mungkin begini aja. Dan dia masih kuat. Masih 4 plus ya. Ini. Atau begini dia. Kalau sambil duduk, biasanya begini. Ya, jadi dari apa namanya jadi pronasi, dari apa namanya supinasi jadi supinasi jadi pronasi. Ya, bisa jadi kayak begitu. Ya, pokoknya ada satu berbeda. Kalau dia lemes ya jelas dia pelan-pelan dia jatuh. Kalau hitungan 15 detik juga dia akan turun. Ya. Kalau dia plegi ya jelas, atau kekuatan satu sih ya suruh ngangkat juga nggak bisa, dia belum bisa. Terus habis tangan baru kita lihat kaki juga, misalkan dia kata hemi ya, hemi pun juga dari lihat aja sebenarnya udah kelihatan ya. Ini coba begini ya, coba tahan ya, suruh tahan. Kalau dia hemi dia ada kan begini, tanpa kita lihat juga udah tahu, cuman kita mau melihat kekuatannya berapa sih? 4, 3, apa 2? Hanya itu aja kan. Ini paling dia jatuhnya di sini. Ya. Atau kalau misalkan masih bisa, gampang aja, angkat aja. Mana yang lebih duluan jatuh? Ya, mana yang duluan? Suruh tahan ya, tahan. Nah, mana yang duluan jatuh? Ya, kalau hemi. Oke, baru setelah itu kita menilai kekuatan motorik. Kita ambil dari distal dulu ya. Kalau memang mau variasi mau proksimal dulu sih bisa, tapi jangan salah bikin laporan ya, yang mana yang distal mana yang proksimal. Jadi tentu suruh buka dulu, buka ini ya, ini kita nggak usah begini, gini aja, ini buka lebar nih, kita ini, tahan yang kuat ya, yang kuat. Ya, ini juga kuat. Ya, kalau begini mungkin lebar kita giniin aja. Kuat lagi, jangan kalah. Iya. Ya, baru kita, oh ya ini 4 ada tahanan, masih bisa. Kenapa kita periksa kecepatan ini? Karena misalkan siapa namanya? Raka ternyata lumpuh, 4-nya Raka masih mengalahkan 5-nya masih mengalahkan 5-nya Rara, karena otot dia lebih besar ya. Jadi tangannya Rara mungkin mungil ya, begininya kurang kuat ya. Jadi kita membandingkan mana yang lebih duluan jatuh. Membandingkan kiri dan kanan itu adalah penting untuk kekuatan motorik ya. Setelah itu ini 5 paling ujung ya. Habis itu baru 5-nya ini kekuatan ini, coba begini. Iya, kuat enggak? Ya, ini juga kuat enggak nih? Ya, habis itu apalagi 5 yang ketiga ya, begini. Ya, ini coba, ini bukan tarik, pancok. Bicepnya, ya. Ininya kita coba lagi kuat, ya, sambil meraba otot bicep. Ini juga, nih kuat, tarik, begini nah.
Nah, panco dulu. Iya, baru sambil melihat otot bicepsnya. Ini baru habis itu menilai fleksi tricepsnya sambil ini lihat atau diraba. Yuk dorong lurusin. Ya, ini juga ini sambil megang ini. Dorong. Iya. Oke. Ini dia. Atau kalau mau menilai ini, boleh dari supinasi ke pronasi. Coba putar, lintir, dan rotasi. Nah, kuat. Oke ya, ini dia. Ini lagi. Kuat. Ayo kuat. Nah, ya seperti itu. Jadi menilai otot pronasi. Coba lagi putar. Nah, ini nih. Diraba nih. Ya, ini otot pronasinya. Ini raba. Coba aja sama temennya ya. Ya, selain bicep, ini juga akan kalau mainnya begini, ya ini akan kontraksi buat ya bisa ya teraba. Nah itu dia. Sekarang baru menilai 5 yang ke batang tubuh yang ke proksimal. Ya, ini kuat ya, kuat. Iya, kuat. Oke, kuat lagi. Iya, ya mesti kuat. Ya seperti itu. Kalau pemeriksaan ujung-ujung jari kan bisa ini kan, jari, CTS, ya, perifer. Nah, coba begini. Yang ini ya, ini. Kuat ya, kuat. Nah, ini juga kuat ya, kuat. Nah, atau boleh dia kuat ya. Nah, boleh satu, boleh dua, itu tergantung pemeriksa aja mana yang enak, nggak ada patokannya. Penting menilai, bisa menilai kekuatan. Tujuannya kan menilai kekuatan. Ya, ini tujuannya kan menilai kekuatan kan. Nah, kamu 2 gini. Kalau enggak juga pakai kertas. Ada kertas lembar, bentar kertas yang nggak kepake, yang udah ya ini. Nih. Ini coba pegang belakang ini. Nih, nah, buka ini dengan ini, ya. Ini. Nah, ini kalau saya ikut ini aja. Nah. Nggak kecapek ini ya. Nah, ini juga coba sebelahnya lagi, ini juga ya. Kalau kelemahan lunar kan kelingking nggak kuat kan, coba ini dengan ini, coba aja gampang ini genggam kelingking yang berjari ya, bisa nggak dia tahan ini tarikannya. Ini juga kelingking, mau jadi apa aja terserah. Ya, ini lebih halus lagi pemeriksaannya, lebih ke ujung saat kita tidak mengetes ini betul-betul mengetes ujung ini oponen ini abductor pollicis brevis sama digiti minimi oponen. Nah, ini otot oponen. Nah, terus ini baru tangan ya. Oke, sekarang kaki. Pokoknya mau periksa ke proksimal dulu mau ke dorsal terserah, itu variatif. Tergantung enaknya yang mana. Yang penting sekali lagi jangan salah nulis laporan yang mana proksimal mana yang distal ya. Kalau saya memang lebih suka meriksa dari distal dulu ya. Coba ini disuruh dorsofleksi, coba angkat. Nah ini dua ya, kita tarik ya, kuat yang kuat. Oke, ini kekuatan yang pertama ya. Atau suruh nginjak, atau dia kekuatan jatuh, dia berarti abductor hallucis longus-nya lumpuh. Ini kaki nggak bisa turun ke bawah. Coba injek, ada juga walaupun jarang. Ya, coba tekan lagi ke bawah yang kuat, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Nah, kayak orang jinjit atau kayak orang nginjek rem, ngegas ya, ngegas. Ya, ada juga yang kayak begitu. Oke. Yang pertama jari, baru habis itu yang di dorsum pedis. Coba tarik ke atas. Ini ya, mesti kita bedakan. Ini berarti otot tibialis anteriornya yang bekerja ya. Ini
baru coba injek lagi ininya, tekan, iya kuat, iya. Kalau ini gastrok nih, niusnya yang bekerja, ya itu dia. Habis itu baru kita minta itu yang kedua. Yang ketiga adalah kekuatan ini ya, sama otot ini coba tendang, iya lurusin, iya tendang yang kuat, ya. Atau kebalikannya, bicep femoris yang bekerja, tekuk, kuat, ya bisa ya. Ini juga, jadi ini tendang, iya baik, ini balik tekan. Ini kita periksa ketika kelihatan pasiennya jalannya gait, berbagai macam gait kan, di bedah tuh ada gait Wedel, gait ataksi, gait apa. Itu adalah untuk melihat ini dari sini atau di spinal cord atau cuma murni otot karena trauma. Ya seperti itu, kita melihatnya dari situ. Ya, baru habis itu kekuatan yang paling proksimal, otot-otot tensor fascia lata, seperti itu ya, ini yang kerja. Coba angkat tinggi. Ya, ini tahan, yuk, tahan, yang kuat, jangan jatuh. Ya, seperti itu. Ini juga, coba angkat tinggi, kuat, ya, baik, seperti itu ya. Di buku mungkin lupa waktu itu dimasukkannya, belum direvisi. Otot ya, mendekat. Ya, kalau ini bisa menggeser, coba geser dekat. Otot ini ya, ini yang bekerja nih. Nih, bicep femoris. Ini juga. Ini, ayo kuat. Itu dia. Ya, baru. Oke, itu dia motorik. Apa lagi ya? Tonus, ya seperti itu. Kalau tonus tentu kita mesti meraba, ya mesti meraba. Misalkan ini, ya meraba ini lemas, ya ini kita bisa raba rectus femorisnya, ya sama bicep femorisnya. Oh iya, kita mesti membandingkan kiri dan kanan. Dia meningkat apa tidak itu kita bandingkan, ya begini, ini. Ya, kita mesti bandingin. Ya, kalau dia spastik, tentu dia nggak bisa cepat begini. Kita mengeluarkan tenaga untuk menekukinnya, melurusinnya juga. Spastik. Tapi spastik, mana yang lebih spastik? Ya, tentu kita bandingkan. Oh, ternyata di sini nggak bisa dengan cepat. Ya, relax saja, ya bisa, ya. Kalau dia lumpuh layu, ya itu betul-betul nggak ada kontraksi, betul-betul nggak ada tahanan. Kalau ini masih ada tahanan ya masih normal. Jangan dibilang ini, oh ini spastik. Ini karena memang otot ini kan memang punya kontraksi, punya daya. Ya, cuman kita tidak terlalu berat mengeluarkan tenaga kita ketika menekuk, memfleksi, mengekstensikan. Kalau dia lumpuh layu, benar-benar nggak ada. Ini dipegangnya juga nggak ada kontraksinya deh. Ini dipegang nggak ada kontraksinya, ya nggak ada, benar-benar nggak ada. Ini juga tangan, juga lemes saja, relax saja. Nah, nggak ada kita mengeluarkan tenaga yang besar untuk menekuknya. Dan ini teraba ada kontraksi. Makanya itu kalau dia lower, betul-betul ini nggak ada kontraksi, nggak ada hilang. Makanya itu namanya lumpuh layu. Ya. Flaccid paralisis parah kalau ini ya. Kalau jadi kalau hemiparesis itu ya memang kena ke sini ya, kena ke sini ya pokoknya. Ya, jadi kalau ini flaccid paralisis betul-betul tidak ada kontraksi. Maka itulah dibilang hipotonus, atoni malah. Dan ini nggak perlu lama, seminggu juga atrofi ototnya, karena putus hubungan dengan ini. Kalau stroke tadi nggak secepat itu ya, atrofi juga karena nggak bergerak ya. Nggak usah karena kelainan neurologis. Pasien yang tidak baring lama, entah karena apa ya, lupus diabeticus, diabetic foot. Karena itu kayak gitu pasien-pasien bedah, CA, kan nggak ada gangguan neurologis, karena nyeri aja.
Cobain nanti kalau dilihat dia tidur aja 3 minggu, atrofi semua ini, otot-otot ini akan terlihat hipotrofi. Tibialisnya ini kelihatan bener. Kalau ini kan masih ada ototnya, masih bagus ini, masih cakep, nggak kelihatan kan. Tapi kalau ini betul-betul kelihatan tulang-tulangnya ini, tulang-tulangnya ini betul-betul kelihatan ya. Ya hilang otot-otot ya, intrinsiknya hilang. Ya, betul. Jadi memang sebagai dokter mesti memperhatikan, melihat, makanya inspeksi, palpasi, inspeksi. Pasien datang cara berjalannya udah berbeda, ya udah kita udah tahu nih, oh jalannya nih, tangannya udah begini, ada kita tahu ini sih pasca stroke. Kalau dia datang dengan di kursi roda, tangannya masih dorong sini, oh ini paraparesis nih, karena apa ya? Kenapa Bang? Nggak bisa jalan? Iya. Awalnya bagaimana? Iya ini nyeri di punggung. ANP udah tahu, udah ditanya gitu aja. Ya udah curiga, oh ini udah ngarah ke sana. Atau dia datang, iya Pak, ini dari kemarin kok saya tiba-tiba kesemutan jalan begini, dari kedua kaki nggak bisa melangkah. Ini cuma begitu aja juga kita udah curiga. Itu datang ke IGD dengan tiba-tiba lumpuh begini ya kan. Pas bangun kok saya udah nggak bisa bangun, ada kebas, nggak ada. Tapi ini nggak kuat dia ngangkat. Ini tangan juga udah mulai nggak kuat ngangkat. Ya seperti itu. Ceritanya bagaimana? Tadi ada rasa kebas, nggak ada. Tadi malam ada rasa pegal ya. Padahal kita ada curiga, ini otot ini. Ya kan? Terus habis itu kita konfirmasi kalau otot juga, ini maksudnya begini, lebih lumpuh proksimal apa distal? Kalau dia lebih lumpuh proksimal, distalnya kuat, coba tarik ke atas. Ya begininya masih kuat dibandingkan dengan ini cuma bisa begini. Ini udah otot, kita ada curiga nih hipokalemi di pasien. Paralis karena electrolyte imbalance. Dulu pernah kena juga nggak? Kita tanya, iya pernah, itu namanya periodic paralysis. Entah karena keluar dari keringat, entah dia muntah, entah dia diare. Ya, pokoknya kayak gitu. Biasanya tuh kalau kita anamnesis, kemarin kerja berat, iya banyak keringat, atau kerja di tempat panas. Nah, ya lain cerita kalau memang ada gangguan di ginjal, gangguan reuptake kalium di ginjal. Ya, kalau kalium, lumpuhan. Natrium, kesadarannya menurun. Iya, oke. Habis itu apa lagi? Udah otot? Ini sensorik. Oke, sensorik itu juga. Ya. Oke, kalau capek boleh duduk.